Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bagus Altafiadi, salah satu mahasiswa Mercubuana Teknik Informatika dengan NIM 4152 Nah, pada kesempatan ini saya mau melanjutkan playlist saya di mata kuliah PLSQL, dimana ini udah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau coba untuk mendemokan atau mengerjakan latihan di pertemuan ke-6 PLSQL ini. Nah, ini saya sudah buka modulnya. Kita mungkin bisa mulai dari awal ya. Nah, by the way, tema pada pertemuan 6 ini adalah data scalar, atau ini kalau saya lihat tipe data sih. Belajar tipe operasi menggunakan variabel dan objek di dalamnya. Nah, mungkin langsung aja kita coba ya. Nah, di sini diarahkan kita untuk buka project baru atau bikin folder baru di VS Code. Kita langsung aja coba. Oke, saya buat folder baru dulu. Di sini aja nih. Namanya pertemuan 6. Nah, ini kita buka dengan VS Code ya. Oh, nggak bisa kayaknya dari situ. Nanti kita coba buka dari sini nih. Open folder. Kemudian kita pilih si pertemuan 6 nya, select folder. Oke. Oke, bisa ya. Terus ini kayaknya ada update, nggak apa-apa, kita tunggu dulu aja. Nah, profile default ya, nggak ada khusus SQL. Oke, kita balik ke modul dulu. Ini nextnya kita diminta untuk install extension ini ya. Nah, di pertemuan sebelumnya harusnya kita udah install nih. Kita lihat, nah di sini udah install, jadi kita nggak perlu mengulangi step tersebut ya. Kita bisa lanjutkan ke nextnya. Kita akan membuat koneksi database Oracle kita menggunakan database pertemuan 4. Ikuti langkah-langkah seperti gambar berikut. Nah, ngomongin yang pertemuan keempat, itu harusnya kita juga udah punya tuh koneksi ya. Nah, kalau mau lihat koneksi bisa di sebelah sini, SQL Developer di sidebar kiri, kemudian ada connections, ya ada tab 4. Ini kalau teman-teman buka atau klik nih yang tanda panahnya, jadi akan coba connect ke server database-nya. Nah, ini kalau udah nongol kayak gini berarti udah terkoneksi ya. Ini ada tabel-tabelnya, employee dan macam-macam. Next, sekarang kita sudah terkoneksi ke database TM4. Nah, kemudian nih masuk ke materinya nih, scalar. Dalam PLSQL Oracle, scalar mengacu pada tipe data yang menyimpan nilai tunggal seperti angka, teks, atau boolean. Ini berbeda dengan tipe data komposit seperti collection atau record yang dapat menyimpan banyak nilai atau komponen internal. Jadi ini kalau di bahasa pemrograman mungkin maksudnya ini primitive type ya, data-data yang buat satu value doang gitu. Nah, tipe data scalar digunakan untuk menyimpan nilai tunggal yang memiliki batas ukuran tertentu. Misalnya integer, angka, varchar tuh apa ya ini namanya ya, alphabetic numerik itu apa namanya tuh, bisa angka, bisa tulisan, bisa simbol. Fun fact, ini saya juga nggak tahu nih varchar tuh nya di belakang ini apakah ini versinya doang atau ada ceritanya di baliknya, karena biasanya normalnya itu cuma varchar doang ya. Tapi kalau di Oracle tulisnya varchar tuh. Kemudian ada date ya, seperti namanya tanggal.
Nah, kita lanjutkan elaborasi tipe data skalar. Skalar dalam konteks PLSQL berarti tipe data yang mempresentasikan nilai tunggal, bukan kumpulan nilai atau struktur data yang kompleks. Nah, ini saya sebutkan tadi ya, dia menyimpan satu value doang. Kalau misalnya banyak berarti bukan skalar lagi namanya. Contohnya integer, bilangan bulat, varchar, string, date, dan boolean adalah tipe data skalar. Variabel dengan tipe data skalar digunakan untuk menyimpan nilai tunggal yang bersifat atomik. Atomik mungkin maksudnya ukurannya kecil ya, atom. Perbedaan dengan tipe data komposit. Tipe data komposit seperti collection atau record dapat menyimpan banyak data atau struktur data yang kompleks. Misalnya, sebuah collection bisa menyimpan daftar nilai, dan sebuah record bisa menyimpan beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda. Variabel dengan tipe data komposit memungkinkan Anda untuk mengakses komponen internal secara individual. Nah, ini mungkin bisa kita bayangkan kalau yang skalar itu data satuannya, yang komposit itu bisa jadi gabungan dari beberapa data satuan gitu ya. Dan contoh pemakaian. Nah, ini kita dikasih codingan script SQL ya. Declare, begin, dbms bla 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 bla. Nah, ini kita coba copy paste aja ke editor kita buat melihat hasilnya. Apa yang terjadi kalau kita jalankan ini? Oke, kita paste di sini. Nah, terus kita format sedikit ya biar ganteng ya. Oke, udah. Next, kita coba jalankan. Ini connectionnya kita pilih dulu yang T4 nih. Terus kita run di sebelah kanan atas seperti biasa. Bisa run script, run statement, run in SQL LCL. Nah, ini mungkin tools lainnya ya. Statement itu satu statement doang, misalnya satu line ini satu statement. Kalau script itu satu file, ini satu script namanya. Kita coba yang script ya, satu file kita jalan. Oke, udah berhasil. Usia 30, nama John Doe, dan status aktif. Nah, di sini kalau kita baca declare, dia mendeklarasikan variabelnya dulu. Ini kayak Java ya, dia init dulu variabel dan tipe datanya di atas. Dia inisiasi X sebagai number, tipe data untuk usia katanya, angka lah ya. Kemudian ada name, varchar to 50 di sini artinya itu dia panjangnya 50 si varchar. Kemudian is aktif boolean. Sorry, saya ralat sedikit. Maksudnya panjang maksimalnya 50. Kalau kurang bisa, kalau lebih nggak bisa. Kemudian begin, nah ini diisi ya, age-nya 30, name-nya ini, aktifnya ini. Kemudian di print di bawah. Nah, karena ini number, mungkin kita coba eksperimen sedikit. Coba kita masukin di sini string ya, bisa nggak? 30 salah. Kita jalankan lagi. Nah, error nih. Katanya apa? Error at line 1, numeric or value error, character to number conversion at line 6. At line 6 ini katanya value error. Value-nya salah. Harusnya dia numeric, tapi kita malah isinya string, makanya nggak bisa nih. Situ berarti terbukti ya. Ini nih mengikat value apa yang bisa kita isi ke dalam variabel di sebelahnya. Jadi kalau di sini udah number ya udah di bawahnya nggak bisa kita isi selain number ya. Nah, kita next dulu. Kayaknya yang tadi sama dengan yang di atas. Kemudian kompleks vektor. Dalam Oracle PLSQL, kompleks bisa merujuk pada beberapa hal, tetapi dalam konteks pemrograman, vektor sering digunakan untuk mengacu pada data yang disimpan dalam array atau koleksi.
Oke, maksudnya kalau di matematika kan vektor gini nih. Nah, kalau di bahasa pemrograman biasanya nyebutnya array ya, list atau banyak sih macamnya. Cuman yang paling umum itu array sebutannya. Atau di sini dia menyebutnya variable array. Kemudian di dua file SQL baru dengan kompleks statistik dan kompleks dinamis. Kompleks statis dan kompleks dinamis. Nah, ini kita disuruh diminta coba lagi ya. Nah, ini kita ikutin aja dengannya. Terus namanya kompleks statis. .SQL. Kita format dulu sedikit biar ganteng. Oke, ini udah ke format, udah nggak tahu, tidak terlihat, tidak seperti terjadi apa-apa. Kita coba aja jalanin langsung. Kita run scriptnya. Nah, ini ada error nih. Error atau bukan ya bacanya ya. Type int var array compile line kolom 3 kolom 1 pls sekian nih kode errornya mungkin ya. Counter simbol declare di 3. Oke, nggak ada 3. Oke, declare di sini sih ya. Kemudian di 15.0 counter symbol end of file when expecting one of these following. Begin case declare and exception exit for goto check compiler log. Nah, ini katanya dia yang error pertama itu declare itu katanya nggak bisa tuh di situ tuh. Jadi kemungkinan ada sintaks yang salah ya, atau declare tuh mesti kecil, bisa jadi juga. Kita coba dulu ya, declare kecil bisa nggak? Apps declare begin end, ini bener ya? Declare begin end. Nah, ada juga kemungkinan yang ini nih yang nggak boleh di sini nih. Kita coba dulu ya, declare kecil. Oh, berarti bukan si besar kecilnya nih yang salah. Kalau ini doang yang kita jalankan bisa nggak ya? Nah, ini compile sampai sini benar, berarti sampai sini benar nih. Dia salah di bawah sini. Kalau ini kita jalankan, oh bisa, berarti harus satu ya, satu file hanya bisa satu running statement. Nah, ini ada nilai pada indeks 1 sama dengan 1, indeks 2 sama dengan 2, sekian. Kalau kita baca, pertama di sini kita buat tipe data kompleks yang namanya int variable array s variable array 5. Ini kemungkinan panjangnya karena kalau kita lihat sini ada 5 ya. Of integer, berarti isinya adalah integer. Jadi kalau kita masukin di sini string 1, harusnya error nih karena tidak sesuai kodratnya kita masukin datanya. Nah, error katanya numeric value error, karakter to number conversion, karakter DSA nggak bisa dikonversi ke number. Terus ini ada isinya 1. Ini fungsinya mungkin untuk ini doang ya, buat ngeloop ya, variable bantuan. Oke, gitu kira-kira. Kita lanjut ke nextnya apa nih? Penjelasan. Create type int var array as var array of integer mendefinisikan tipe data int var array dengan sebagai var array yang bisa menampung maksimal 5 elemen integer. Nah, benar kan tadi? Isinya panjangnya 5, isinya integer. Declare
My array, int array ini maksudnya int array itu my array itu pakai tipe int array. Terus di init data awalnya atau data apa ya, data inisialisasi, terus ini isinya mendeklarasikan variabel dengan tipe data dan menginisialisasi dengan nilai ini gitu. MySQL i itu untuk akses per indeksnya, jadi i0 ini, i1 ini, i2 ini, i3 ini gitu. Coba kita pastikan lagi ya, i-nya itu mulai dari 0 atau 1 kalau di sini. Kayaknya sih mulainya dari 1. Berarti i1 itu 1 isinya. DBMS output ini buat ngeprint ya ke si terminal tadi atau si CMD tadi. Terus nih ada lagi codingannya buat yang kompleks dinamis nih. Kita coba langsung aja ya. Kompleks dinamis.sql. Nah, ini karena dia cuma 1, mungkin kita bisa run script ya. Kita cobain aja ya. Import, kita run script. Oh, bisa nih nilai indeks 1 sama dengan 2, indeks 2 sama dengan 4. Ini oke. Berarti dalam satu session atau satu kali connect ke database, kita connect ke T4, kita masih connect, itu kita nyimpen si tipe yang kita buat tadi itu di memori nih kayaknya nih, di dalam sessionnya. Jadi selama kita masih di session ini belum terputus dari koneksinya, kita masih bisa pakai si int array tadi. Makanya walaupun beda file dia tetap bisa dipakai nih tipenya. Isinya sama ya, hanya beda. Kita lihat penjelasannya apa. Array count ini menampilkan jumlah elemen yang ada di array. Oke, ini isinya berapa gitu ya. Array extend ini menambahkan elemen baru. Nah, ini bisa diisi lagi nih berarti isiannya. Nah, dia berarti ini kan masih kosong nih awalnya. Terus di extend ditambah panjangnya, terus ini deh diisi deh, buat indeks 1 diisi dengan indeks kali 2, 1 kali 2, 2 itu seterusnya. Kapan menggunakan array? Array cocok untuk menyimpan data yang jumlahnya tetap atau jumlahnya diketahui sebelumnya. Jika jumlah data variasi dan tidak diketahui, pertimbangkan nested table atau multiset. Jadi si array ini cuma bisa dipakai kalau udah jelas ya panjang isinya itu berapa. Contohnya tadi 5 ya. Kompleks dalam konteks PSQL bisa merujuk pada tipe data yang lebih kompleks struktur yang dibangun dari beberapa tipe dasar. Nah, ini balik lagi yang tadi. Record, tables, collection, gabungan dari beberapa yang scalar tadi. Record di PLSQL adalah tipe data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan beberapa nilai yang terkait dalam satu variabel. Ini mirip seperti struktur struct dalam bahasa pemrograman C atau Java. Report berguna untuk menyimpan data dari satu baris tabel atau kolom tertentu dari tabel dan dapat digunakan dalam prosedur fungsi atau blok PLSQL lainnya. Contohnya, nah ini kita bisa cobain nih. Kita disuruh bikin record.sql, terus ada codingannya. Coba aja langsung. Lalu bikin juga record.sql. Oke, kita jalanin ya. Kita pakai tm4. Error nih, employee ID invalid identifier nih. Saya kayaknya ini masalah nama kolom ya. Kita intip dulu di dalam employee itu benar nggak? Employee underscore ID. Di sini employee underscore ID. Employee underscore ID. Employee underscore ID.
Oke, tolong lagi. Last name salah, last name itu kayaknya ada ininya ya. Nih last name, first name ada apa sih? Sorry, ada underscore-nya di tengah-tengah. Kita edit aja. Terus yang last name juga sama. Nah, kita jalan lagi. Set. Prosedur successfully complete. Jadi karyawan sekian, nama Rudi, jabatan Hartono, gaji 5.000. Nah, ini kalau kita baca ya, dia pertama declare tipe data si kompleks record tadi ya, record. Terus isinya kolomnya ada ini aja. Jadi ini satu objek atau bahasa manusianya apa ya? Satu box itu ya, satu box. Jadi kita kayak belinya grondolan. Jadi satu karyawan isinya ada beberapa kolom ini. Nah, di sini kita select dari tabel employees, terus dimasukin ke variabel karyawan T tadi. Karyawan, yang tipenya karyawan T. Setelahnya kita print isinya. Gitu. Balik lagi ke modulnya. Lihat data di tabel employees dan mengetahui ID karyawan. Nah, ini maksudnya kita ngambil data dari tabelnya ya. Jadi udah jelaskan juga. Insert data ke tabel statis. Silakan buat kembali file baru dengan insert data statis, kemudian tulis kode berikut di dalamnya. Nah, ini ada lagi nih. Tabel statis. Tadi kayaknya belum begitu jelas tabel statis itu lah. Jadi kita coba dulu aja. Jalanin. Yang tadi kita ganti dulu. Jadi first name, last name. Nah, jalan lagi. Oke, udah selesai, nggak ada tampilannya tapi ya. Ini kita buat tabel statis yang namanya employee array, tipenya tabel of employees. Kemudian ini kita bikin array dari employee array, terus kita isi nih 3 biji, terus kita insert ke tabel mana tabelnya. Employees, terus data inserted successfully. Udah. Nah, ini ada yang aneh sih, data inserted successfully nya nggak muncul ya. Kita jalan lagi. Kita clear dulu ya. Oh, ternyata ada error, gengs. Sini employee data E-nya hilang nih. Nah, ada stripnya nih. Nah, kita jalan lagi. Unique constraint violated. Nah, ini datanya udah ada ya, tapi setidaknya dia sudah sampai di bawah sini nih. Atau kita coba simulasiin deh yang ID-nya beda nih. Taruh lagi. Nah, muncul datanya satu successfully. Mantap. Kita balik ke modul, jalankan script. Setelah berhasil, buka tabel employee, kemudian refresh dan lihat hasilnya. Jadi kita disuruh intip tabelnya ya. Kesini intip isinya bener gini nggak caranya? Oh benar. Data ada 200 harusnya. Nih 200 yang kita masukin tadi ya. Dia masuk ke sini. Cakep. Lanjut, insert data ke tabel dinamis.
Oke, ini ada codingannya, kita coba aja, kita jelaskan di belakang ya. Insert label dinamis.sql. Nah, ini sekilas nggak beda jelas kalau kita bandingkan kiri kanan. Oke, nah ininya sih beda indicate-nya, tapi selain itu nggak beda. Mungkin yang dinamis dimaksud tuh ini kali ya. Kita coba aja ya gengs ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih yang nama kolomnya beda. Name, last name. Oke, cepat. Terus kita run. Ini consent violated. Katanya kan udah ada tadi. Kita coba pakai ID lain. Nah, prosedur successfully compile, data inserted for using for all. Kayaknya ini si for all ini yang dinamis maksudnya. Ini kalau kita buka lagi di recordnya, tabelnya, refresh, mantap merefreshnya. Nih nambah nih datanya nih, jadi banyak. Oke. Oke, lihat hasilnya selesai. Ini insert data statis, ini udah ya tadi di atas ya. Ini udah ketempel tuh. Nah, mungkin itu aja nih untuk pertemuan 6 ini. Cukup banyak kita coba ya, ada beberapa file nih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.